Perpindahan Keraton Mataram Islam dari Pleret ke Kartasura, tak lepas karena adanya pemberontakan Trunajaya di masa pemerintahan Sunan Amangkurat pertama. Saat dalam pelarian meminta bantuan ke Batavia, Sunan Amangkurat pertama wafat di perjalanan dan dimakamkan di Tegal Arum 1677. Setelah wafat, Adipati Anom lantas menggantikan kedudukan Amangkurat pertama, menobatkan diri menjadi Sunan Amangkurat kedua. Pasca pemberontakan Trunajaya selesai, Sunan Amangkurat kedua yang saat itu berada di Semarang, tidak berkenan kembali lagi ke Pleret. Ia berkeinginan membuat keraton baru. 3 tempat dirujuk diantaranya, di daerah Tingkir, Logender, dan Wonokerto. Di Wonokerto Keraton Mataram Islam kemudian dibangun hingga selesai pada hari Rabu Pon, 16 Luas 1603 tahun Alif atau tanggal 11 September tahun 1680. Amangkurat kedua yang bertahta di Keraton Baru, kemudian mengganti nama Wonokerto menjadi Kartasura Hadiningrat. Meski hanya berusia singkat, tetapi Keraton Kartasura meninggalkan banyak sejarah dan peradaban pada masanya. Bekas bangunan Keraton Kartasura sekarang berada di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan kawasan di mana Keraton Kartasura berdiri, sekarang berubah menjadi Kecamatan Kartasura. Dari bekas bangunan Keraton Kartasura yang masih tersisa saat ini, hanya dinding cepuri, baluarti, taman keraton di daerah Gunung Kunci, gedung piring, gedung obat dan beberapa sisa bangunan bersejarah lainnya. Secara histori, Keraton Kartasura merupakan cikal bakal berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Pura Pakualaman dan Pura Mangkunegaran. Oleh karena itu, histori dan sejarah, baik benda ataupun peradabannya menjadi nilai sejarah yang harus dilindungi, dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Pemerintah dan dinas terkait harus proaktif menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada. Dengan cara menjadikan bangunan bekas Keraton Kartasura menjadi benda cagar budaya yang ditetapkan melalui surat keputusan dengan nomor register nasional oleh kementerian terkait. Jangan sampai pemerintah dinilai abai dan lamban menyelamatkan bangunan bersejarah, hingga timbul kerusakan penjebolan tembok, seperti yang terjadi di Gedung Obat Kartasura, jelas Ketua Forum Budaya Mataram Dr. BRM Kusuma Putra SH, MH dalam keterangannya. Ketua FBM yang juga Dewan Pemerhati Penyelamat Seni Budaya Indonesia ini menegaskan, terbukti sampai saat ini banyak benda dan bangunan bersejarah mangkrak, rusak, dan akhirnya hilang dicuri orang. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka kita akan kehilangan sejarah beserta bukti peradabannya. Pemerintah daerah tidak hanya harus memberikan edukasi kepada masyarakat di kawasan daerah cagar budaya, agar mereka paham keberadaan benda-benda bersejarah yang harus dilindungi. Akan tetapi kementerian terkait juga harus dengan cepat melakukan penomoran atau register benda cagar budaya melalui surat penetapan, agar jelas status kesejarahannya. Banyak benda dan bangunan bersejarah saat ini sudah didaftarkan ke dinas terkait, namun sampai bertahun-tahun statusnya masih belum jelas. Seperti halnya bangunan tembok Keraton Kartasura, sejak tahun 2015 sudah didaftarkan sebagai benda cagar budaya.
Tetapi sampai terjadinya peristiwa penjebolan, dinas terkait belum juga memberikan penetapan dan nomor Reknas Cagar Budaya. Meski diakui oleh Ketua FBM, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diterangkan, selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Penetapan, sebut Ketua FBM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 1 menjelaskan, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. Yang mana perlu diketahui bahwa Keraton Kartasura itu merupakan cikal bakal daripada Keraton Solo, Keraton Yogyakarta, Keraton Pakualaman, dan Keraton Mangkunegaran. Kami juga sangat prihatin sekali dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang mana di wilayah Sukoharjo banyak sekali situs-situs cagar budaya, tetapi perhatian terhadap situs cagar budaya itu sendiri menurut saya sangatlah rendah. Dan atas kejadian ini saya menganggap bahwa tidak hanya pemerintah Sukoharjo saja, tetapi juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat abai dan sangat menyepelekan keberadaan situs cagar budaya sebagai cikal bakal bagian daripada leluhur bangsa kita. Perlu kami sampaikan bahwa tembok Keraton Kartasura hingga saat ini belum terregister di kementerian. Dan perlu kami sampaikan juga, di dalam web resmi, situs resmi, bekas Keraton Kartasura sebagai cagar budaya masih berstatus verifikasi sejak tahun 2016. Sehingga ketika itu baru masih dalam tahap verifikasi dan sudah didaftarkan pada tanggal 16 Maret 2016. Sehingga hingga saat ini berarti sudah 6 tahun ya. 6 tahun. Yang dulu pendaftarannya dilakukan pada 27 Mei 2015 yang didaftarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan nomor ID F02015052700089 dan belum ada SK penetapan dan belum ada nomor register cagar budaya. Ini kan ironis sekali. Berarti di sana untuk tembok atau bekas Keraton Kartasura semuanya termasuk tembok itu juga belum memiliki nomor register dan SK penetap keputusan bahwa itu sebagai kawasan cagar budaya. Ini kan aneh. Bayangkan 6 tahun Bu Yao segera melakukan sebuah langkah-langkah supaya sebenarnya Dinas Kebudayaan. Nah, berbeda dengan ini adalah bukti dan webnya semuanya juga bisa membuka ya, tidak hanya saya saja tapi semuanya bisa membuka itu untuk dicek. Ini kan ironis sekali nih. Belum terregister sejak tahun 2016, berarti 6 tahun. Beda dengan Keraton Kasunanan Surakarta ya,
Keraton Kasunanan Surakarta sudah terregister ya. Dan di sana juga ada masjid ya, Masjid Hastana Keraton Kartasura. Ini juga belum ada SK penetapan dan punya nomor register. Padahal jelas-jelas itu adalah peninggalan cagar budaya yang satu Pak, dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Beda dengan Keraton Surakarta, berbeda dengan Keraton Kasunanan Surakarta yang telah memiliki nomor register cagar budaya, yaitu CB40 dengan SK sekian ditetapkan sebagai tertanggal 8 Januari 2010 tingkat SK Menteri. SK-nya Menteri Keraton Surakarta itu. Lalu juga Keraton Mangkunegaran itu juga sudah ditetapkan sebagai mempunyai nomor register cagar budaya dan juga ber-SK Menteri tahun 2013. Lalu juga Pesanggerahan Langanarjo itu juga sudah ber-SK Menteri. Sekarang pertanyaannya, Keraton Kartasura itu lebih tua daripada Keraton Solo. Cikal bakal Keraton Solo, Keraton Mangkunegaran, Keraton Pakualam, Keraton Ngayogyakarta, ya. Nah, itu adalah Keraton Kartasura. Tapi bekas Keraton Kartasura yang merupakan cikal bakal dari berdirinya 4 keraton ini sama sekali belum terregister. Ini kan aneh. Kemana Bupati? Kemana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Kemana BPJB Jateng? Kemana Kementerian Kebudayaan? Dan pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum keluar registernya? Kenapa belum keluar penetapannya? Kenapa belum keluar nomor registernya? Nah, ini kan sangat ironis sekali kita sebagai bangsa yang sama sekali tidak peduli dan abai terhadap peninggalan cagar budaya. Seharusnya ini merupakan pekerjaan daripada pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang mendaftarkan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo loh. Tapi tidak menindaklanjuti. Saya tidak lanjuti dong. Ditanyakan, diupayakan agar bisa cepat keluar. Nah sekarang pertanyaan setelah kejadian seperti ini bagaimana? Dan saya juga sangat menyayangkan sekali ketika terjadi undang-undang cagar budaya kita dibuat baru tahun 2010. Walaupun tahun 2097 sudah ada ya, tapi disempurnakan pada tahun 2010. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebelum tahun 2010 peninggalan cagar budaya kita sama sekali tidak terlindungi. Dan saya juga sangat menyayangkan sekali ada pejabat Kabupaten Sukoharjo yang tidak mudeng mengatakan bahwa situs Keraton Kartasura sudah terregister. Wong jelas-jelas ini belum terregister kok. Jelas. Semuanya bisa mengakses web ini. Baru verifikasi 6 tahun kok verifikasi terus. Saya seperti menangis melihat ini. Kok kalah? Ibaratnya itu nenek moyangnya Keraton Surakarta, Pakualaman, Keraton Mangkunegaran, yang merupakan nenek moyang mereka bahkan belum terregister. Nah ini kan sesuatu yang sangat ironis sekali bagi Kabupaten Sukoharjo. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sampai hingga saat ini Kabupaten Sukoharjo belum mempunyai TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, dan belum dibentuk. Padahal sesuai undang-undang setiap daerah wajib hukumnya sesuai dengan undang-undang cagar budaya
setiap daerah wajib hukumnya untuk membuat TACB. Dan kemarin ketika saya ke lokasi, kalau tempat penggemburan tempat itu, di situ nggak ada namanya papan sedikit pun yang dipasang bahwa ini merupakan situs cagar budaya. Ini kan membuat saya sangat prihatin sekali. Bahkan di dalam situs Keraton Kartasura pun tidak ada papan yang menunjukkan situs Keraton Kartasura register nomor sekian-sekian. Coba cari. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini benar-benar sangat memprihatinkan sekali perhatiannya terhadap situs cagar budaya yang ada di wilayahnya. Pada Kabupaten Sukoharjo ini banyak sekali situs cagar budaya. Saya dengan adanya kejadian penggempuran tembok keraton Kartasura ini, saya tidak bisa berkata apa, hanya saya sedih. Sedih nenek moyang daripada masyarakat khususnya yang ada di tanah Jawa ini hancur lebur. Bahkan saya lihat di sana kemarin temboknya juga ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sehingga sangat kelihatan sangat kotor sekali, tidak bersih. Saya sepakat bahwa itu adalah peninggalan cagar budaya. Bahwa itu adalah peninggalan daripada bagian daripada leluhur bangsa kita. Itu adalah peninggalan dari sebuah peradaban yang pernah ada di negeri ini. Peradaban yang sangat adiluhung, yang sangat luar biasa, yang pernah berdiri di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, saya juga minta kepada Polres Sukoharjo, apabila nanti ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka harus diproses hukum. Dan saya juga berpikir berada di area keraton, area situs Keraton Kartasura, tapi bisa jadi SHM, sertifikat hak milik. Dan terjadi beberapa kali. Lah, kemungkinan juga mungkin belinya belum tahun 2097. Tapi kenyataannya kan ada pembuatan sertifikat, ada produk sertifikat SHM. Dan seharusnya apabila ada tembok di situ, seharusnya itu masuk dalam sertifikat. Oleh karena itu, saya memprihatinkan kejadian ini. Tapi juga hanya pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga jangan hanya prihatin saja. Saya prihatin, saya menyesal. Tunjukkan bukti kecintaan terhadap situs-situs cagar budaya yang di Kabupaten Sukoharjo. Saya minta untuk segera mendorong kementerian agar segera menetapkan tembok bekas keraton Kartasura untuk segera ditetapkan dan diberikan nomor register sebagai kawasan. Sementara itu menyoal penyelamatan dan pelestarian benda cagar budaya, Kusuma menegaskan, pemerintah seharusnya tidak hitung-hitungan soal anggaran. Sebab nilai sejarah dan peradaban yang terkandung di dalam benda cagar budaya, tidak hanya menjadi dasar ilmu pengetahuan dan sejarah, namun juga membuktikan kebesaran peradaban bangsa ini dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu Kusuma menegaskan, peristiwa jebolnya tembok bekas bangunan Keraton Kartasura, merupakan kejadian yang sangat memilukan bagi penyelamatan cagar budaya di Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat pelestari budaya harus bersatu padu, menyelamatkan benda dan bangunan yang diduga cagar budaya.
agar bangunan tersebut dapat didaftarkan segera mungkin dan ditetapkan statusnya. Untuk melindungi agar tidak terjadi peristiwa seperti penjebolan tembok bekas bangunan Keraton Kartasura. Didaftarkan, ya. Maka saya minta kepada Kementerian Kebudayaan untuk segera mengeluarkan registernya, register dan penetapan bekas Keraton Kartasura, agar dikeluarkan nomor register cagar budaya. Karena apa? Saya anggap sudah terlalu lama. 2015 sampai sekarang berarti sudah hampir 7 tahun terkatung-katung situs bekas Keraton Kartasura ini belum mempunyai nomor register.